Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Nah, apa sih besaran dan satuan itu? Mau tahu? Ayo belajar sama-sama. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan nilai dan angka, dan memiliki satuan. Nah, besaran berdasarkan satuannya dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Besaran pokok itu ada 7 macam. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jika didaftar, jumlah besaran fisika yang ada saat ini sangat banyak. Namun, dari besaran tersebut, ternyata satu besaran dapat diperoleh dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Contohnya, besaran massa jenis dapat diperoleh dari hasil bagi besaran massa dan volume. Besaran pokok hanya ada 7, merupakan hasil penetapan dari diskusi dan perdebatan yang lama antar ahli fisika terkenal di seluruh dunia. Berikut adalah alasan mengapa besaran pokok hanya ada 7. Pertama, 7 besaran tersebut adalah jumlah yang paling sedikit untuk memungkinkan besaran-besaran lain dapat diturunkan. Jika kurang dari 7, maka ada besaran lain yang tidak dapat diperoleh dari besaran pokok. Kedua, 7 besaran tersebut dapat diukur dengan ketelitian yang sangat tinggi. Karena besaran pokok akan menurunkan besaran lain, maka besaran-besaran tersebut harus dapat ditentukan dengan sangat teliti. Selanjutnya, besaran massa, panjang dan waktu telah memiliki sejarah penggunaan yang sangat lama dalam mekanika. Maka, dalam penentuan besaran pokok, ketiga besaran tersebut dimasukkan. Berikut 7 macam besaran pokok. Yang pertama, panjang, satuannya meter. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Yang keempat, arus listrik, satuannya ampere. Yang kelima, suhu, satuannya Kelvin. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela. Yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol. Selanjutnya, beberapa contoh yang diambil pada besaran turunan. Yang pertama, luas, satuannya meter kuadrat. Yang kedua, volume, satuannya meter kubik. Yang ketiga, massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang kelima, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keenam, gaya, satuannya newton. Yang ketujuh, usaha, satuannya joule. Dan yang kedelapan, daya, satuannya watt. Nah, tadi kan udah bahas tentang jenis besaran berdasarkan satuan. Sekarang kita bahas jenis besaran berdasarkan nilai dan arah. Dibedakan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan impuls. Selanjutnya, kita akan bahas tentang satuan. Nah, apa sih sebenarnya satuan itu? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Sistem satuan dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan jenis. Pertama, MKS atau meter, kilogram, dan sekon. CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Dan FPS atau feet atau kaki, pound atau pound, dan second. Nah, zaman dahulu ternyata banyak sistem satuan yang dipakai. Nah, karena adanya beberapa sistem satuan, maka untuk keperluan ilmiah diperlukan satu sistem satuan yang dapat digunakan secara luas di seluruh dunia. Ternyata para ilmuwan menyepakati sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan Sistem Internasional atau disingkat dengan SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran
yang diadakan di Paris, Prancis tahun 1960. Sistem ini dikembangkan dari sistem MKS atau meter, kilogram, dan second. Di dalam satuan sistem internasional mempunyai ketentuan. Yang pertama, mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun, bersifat umum, mudah ditiru dan diperbanyak, dan mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain.